Di bawah tatapan matahari Lampung yang membakar, seorang ibu tua bernama Aisyah menjadi korban kekerasan dua oknum polisi. Sepeda motor dan harga dirinya dihancurkan. Namun, dari tragedi itu, bangkitlah Ratna, seorang siswi SMA yang menemukan kekuatan tersembunyi dan tanpa sengaja membuka rahasia kelam bernama Proyek Garuda 1. Langit siang itu seperti bara api yang menggantung rendah di atas Natar, sebuah kota kecamatan yang ramai di Lampung Selatan. Jalanan lintas Sumatera yang membelah kota itu berdebu. Udaranya begitu kering hingga setiap hembusan angin terasa seperti embusan tungku pembakaran. Di antara deretan kios pasar yang mulai sepi, seorang wanita tua bernama Aisyah menuntun sepeda motor bebeknya dengan perlahan. Tubuhnya kecil dan ringkih, dibalut daster batik yang warnanya sudah mulai memudar, namun langkahnya tegap menahan beban belanjaan yang menggantung di sisi kiri dan kanan motornya. Peluh menetes dari keningnya yang berkerut, membasahi kerah bajunya. Meski panas terasa menyesakkan, di wajahnya masih ada seulas senyum tipis. Senyum yang lahir dari rasa ikhlas dan kasih tanpa syarat. Ia baru saja selesai berbelanja untuk kebutuhan rumah dan sedikit tambahan bahan untuk warung kecil yang ia kelola di depan rumah petaknya. Keranjang anyaman di jok belakang motornya penuh dengan bayam, cabai rawit merah menyala, beberapa papan tahu, dan seikat kecil daun bawang yang masih segar beraroma tajam. Di dalam tas kain lusuhnya tersimpan sisa uang hasil jualan pagi tadi. Tak seberapa, tapi cukup untuk makan mereka berdua hari ini dan membayar cicilan buku sekolah putrinya. Setiap kali menghela napas, Ibu Aisyah menatap jalan lurus di depannya sambil membayangkan wajah Ratna, anak sematawayangnya yang kini duduk di bangku SMA. Dalam benaknya terlintas kehangatan sederhana, makan siang bersama dengan sambal terasi dan lalapan, mendengarkan cerita Ratna tentang pelajaran kimia yang sulit, lalu tertawa kecil sebelum sore tiba dan Ratna harus kembali belajar. Motor tuanya yang mengeluarkan suara sedikit serak berjalan pelan di pinggir jalan raya yang mulai lengang. Sesekali ia menunduk, memastikan barang belanjaannya yang berharga tidak jatuh. Kendaraan-kendaraan besar, truk-truk pengangkut hasil bumi dari pedalaman Sumatera, lewat dengan suara menderu, membuat udara bergetar di sekelilingnya. Ia sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk jalanan seperti ini. Baginya, perjalanan pulang dari pasar bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari perjuangan sehari-hari yang ia lakoni dengan sabar. Panas, lelah, dan keringat bukan lagi penghalang, hanya pengingat bahwa hidup tak pernah memberi kemudahan tanpa alasan. Ia tahu, di ujung jalan itu, ada rumah kecil yang menunggu, tempat ia bisa melepas segala beban dunia dan menemukan kedamaian dalam senyum anaknya. Namun siang itu terasa sedikit berbeda. Entah kenapa, langkah motornya terasa lebih berat, seperti ada firasat buruk yang menekan dadanya. Ia sempat menoleh ke arah langit yang tampak memutih, seolah matahari terlalu dekat dengan bumi. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat tanpa sebab yang jelas. Tapi ia segera menepis rasa cemas itu dengan doa lirih di dalam hati, berharap Tuhan memberinya keselamatan hingga sampai di rumah. Ia tak tahu, di tikungan beberapa ratus meter di depan, dua sosok berseragam coklat sudah berdiri menunggu. Dua sosok yang akan mengubah hari yang panas itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di pertigaan jalan menuju rumahnya, Ibu Aisyah melihat dua pria berseragam coklat berdiri tegak di bawah terik matahari. Peluit di tangan mereka berkilat, memantulkan cahaya menyilaukan dari plat logam di dada mereka. Di depan mereka, sebuah papan kecil bertuliskan, "Pemeriksaan rutin," menancap miring di tanah berdebu. Yang satu bertubuh besar dan berkulit gelap, dengan wajah masam dan mata yang tajam menusuk. Namanya Bribka Budi. Di sebelahnya berdiri Aibtu Rahman, sedikit lebih tinggi dengan rahang keras dan wajah bengis yang nyaris tanpa ekspresi. Begitu Ibu Aisyah melintas, peluit Budi berbunyi panjang dan melengking, memecah udara panas yang menggantung. Dengan refleks,
Aisyah memelankan motor tuanya dan segera menepi di pinggir jalan. Ia terbiasa menghadapi razia, dan ia yakin semua surat-suratnya lengkap. Namun kali ini, entah mengapa, dadanya terasa tidak tenang. Suara derap langkah sepatu bot dua polisi itu terdengar berat, menciptakan bayangan besar yang menutupi tubuh kecilnya saat mereka mendekat. "Ada apa ya, Pak?" tanya Ibu Aisyah sopan, sambil menurunkan standar motornya, berusaha menahan gemetar di suaranya. Wajahnya tetap tenang, mencoba menunjukkan sikap hormat seperti biasa. Tapi pandangan mereka membuatnya tidak nyaman, seperti dua elang yang sedang menilai seekor burung kecil sebelum menerkam. Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama ke arah Aisyah, kemudian menelusuri motor tuanya dari bawah hingga ke atas, seolah mencari kesalahan yang belum tentu ada. Peluitnya digantungkan di leher, tangannya menyelip di saku celana dengan gaya seenaknya. Rahman, dengan nada datar dan tanpa senyum, mengulurkan tangannya. "Surat-surat kendaraan." "Periksa kelengkapannya," katanya singkat, seperti seorang hakim yang sudah tahu vonisnya bahkan sebelum persidangan dimulai. Ibu Aisyah segera membuka tas kecilnya, mengeluarkan STNK dan SIM dengan tangan yang mulai gemetar. Ia tetap yakin tak ada yang salah dengan kendaraannya, pajaknya pun baru ia bayar bulan lalu. Namun, udara di sekitarnya terasa menegang. Setiap detik yang lewat seolah menambah tekanan di dadanya. Tatapan dua polisi itu tak seperti petugas yang sedang menjalankan tugas, tapi lebih seperti pemangsa yang sedang menilai mangsanya. Di kejauhan, suara motor lain lewat disertai tatapan orang-orang yang penasaran, tapi tak ada yang berhenti. Semua hanya melintas cepat, pura-pura tak melihat. Di antara panas dan debu siang itu, Ibu Aisyah berdiri sendirian, berhadapan dengan dua sosok berseragam yang entah kenapa tampak lebih menakutkan daripada penjahat manapun. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, belum tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan patuh, Ibu Aisyah menyerahkan semua surat kendaraan yang diminta. Tangannya gemetar halus saat mengeluarkan STNK, SIM, dan bukti pembayaran pajak dari dompet kecil yang sudah lusuh. Ia tahu semua suratnya lengkap. Rahman menerima berkas-berkas itu dengan gerakan cepat, lalu menatapnya sekilas sebelum memberikannya kepada Budi. "Cek saja," katanya datar. Budi meneliti berkas itu lama, memicingkan mata seolah sedang membaca sesuatu yang sangat rumit. Namun dari tatapan dan gerak-geriknya, jelas ia sedang mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Beberapa detik kemudian, Budi mengelilingi motor butut Aisyah dengan langkah malas, mengetuk-ngetuk setang dan menatap ban depan dengan saksama. "Ini ban tidak standar, Bu," katanya sambil menunjuk tajam. Nada suaranya berubah, seperti orang yang baru saja menemukan alasan untuk memerintah. Ibu Aisyah spontan menatap ban itu, sedikit bingung. "Tapi, Pak, itu baru saya ganti di bengkel resmi minggu lalu," jawabnya pelan, tapi yakin. Budi menatapnya dengan senyum sinis lalu menggeleng pelan. "Saya tahu mana yang standar dan mana yang tidak." "Jangan melawan petugas," ujarnya dengan nada tinggi yang membuat beberapa pejalan kaki di sekitar menoleh sekilas. Belum sempat Ibu Aisyah menanggapi, Rahman sudah mengambil langkah maju dan menatapnya dengan wajah keras. Sorot matanya yang tajam membuat wanita tua itu mundur setengah langkah. "Turun dari motor sekarang," bentaknya dengan suara keras. Peluit di lehernya bergetar karena nadanya yang tinggi. Ibu Aisyah terkejut, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menurunkan kakinya, mematikan mesin motor, lalu turun perlahan. Jantungnya berdegup semakin cepat. Bukan karena takut bersalah, tapi karena nada kasar yang tiba-tiba berubah seperti sebuah ancaman. Di tengah panas terik itu, suasana menjadi mencekam. Wajah Aisyah mulai pucat,
Sementara dua polisi itu berdiri dengan tubuh tegak dan tatapan yang mengintimidasi. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tahu dirinya tidak melanggar apapun. Namun, ekspresi Budi dan Rahman seolah menunjukkan bahwa keputusan mereka sudah bulat. Mereka bukan sedang memeriksa, tapi sedang mencari alasan untuk menindas. Dalam hatinya, Ibu Aisyah berdoa lirih, berharap dua orang ini masih punya hati nurani. Tapi dari cara mereka memandang, doa itu terasa seperti bisikan yang tak mungkin didengar. Suara bentakan Rahman menggema keras, memecah kesunyian siang yang panas itu. Beberapa warga yang melintas menoleh, tapi hanya sekilas. Tak satu pun berani mendekat. Ibu Aisyah, yang sejak tadi berusaha tetap sopan, menuruti perintah dengan hati berdebar. Ia menurunkan standar motornya pelan, lalu turun dengan langkah hati-hati. Matahari menyengat kepalanya, tapi yang membuat tubuhnya gemetar bukanlah panas, melainkan tatapan dingin dua polisi di hadapannya. Rahman berjalan mendekat, meraih kunci motor dari tangan Ibu Aisyah tanpa sepatah kata. Sementara Budi berdiri di sampingnya dengan senyum miring yang membuat suasana makin mencekam. Kalau ibu mau motor ini balik, bayar denda 5 juta rupiah, ucap Budi datar, tapi nada suaranya syarat dengan tekanan. Ibu Aisyah membeku, menatap tak percaya. 5 juta, suaranya lirih dan gemetar. Saya cuma jualan sayur, Pak. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Pertanyaan sederhana itu tidak dijawab dengan logika. Budi justru melangkah lebih dekat. Tubuh besarnya yang gelap menaungi Ibu Aisyah seperti bayangan. Ia menunduk sedikit, lalu berbicara pelan namun penuh ancaman. Aturan tetap aturan, Bu. Kalau tidak mau ribet, selesaikan di sini saja. Rahman menyeringai, memainkan peluit di tangannya sambil melirik motor tua yang kuncinya kini ada di genggamannya. Motornya lumayan, katanya sambil tertawa pendek. Sayang kalau disita, kan? Kalimat itu lebih terdengar seperti ejekan daripada peringatan. Ibu Aisyah mencoba tetap tegar, menatap mereka berdua dengan sisa keberanian yang ada. Kalau memang saya salah, tilang saja sesuai prosedur, Pak. Jangan pakai cara seperti ini, katanya tegas, meskipun suaranya bergetar. Namun, kalimat itu justru membuat Budi mendesis pelan, seperti ular yang terganggu. Angin panas berhembus pelan, membawa aroma bensin dan debu jalanan. Dari sudut matanya, Aisyah melihat beberapa orang berhenti di kejauhan, tapi mereka hanya berdiri tanpa bicara. Ia merasa benar-benar sendirian. Dua polisi itu tampak menikmati rasa takut yang mulai tumbuh di wajahnya. Saya tidak akan bayar, Pak. Saya tidak salah, ucapnya lirih tapi pasti. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Lalu Budi mendengus kasar, menatap Rahman dan tersenyum sinis. Senyum itu bukan senyum manusia yang sedang menegakkan hukum, melainkan senyum milik seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk menghancurkan orang lain. Dengan suara bergetar, Ibu Aisyah berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Saya cuma pulang dari pasar, Pak. Semua surat lengkap, katanya lirih, namun tetap tegas. Tapi penjelasan itu justru membuat Budi tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti ejekan. Ia kemudian memukul setang motor dengan keras hingga suara logam bergetar. Kalau tidak mau ribet, bayar saja. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang yang lewat menoleh sebentar. Ibu Aisyah menatap motor tuanya dengan cemas, lalu kembali menatap dua polisi itu. Ada keberanian kecil yang menyala di dalam dirinya. Keberanian seorang ibu yang sudah terlalu sering diperlakukan semena-mena, tapi tak pernah benar-benar menyerah. Saya tidak akan bayar. Saya tidak salah, kata Aisyah, kali ini lebih lantang.
Kalimat itu membuat udara seolah berhenti sejenak. Wajah Budi menegang, urat di lehernya tampak menonjol. Ia menatap Aisyah seperti seekor anjing yang baru saja diganggu saat makan. Rahman di sampingnya tampak kehilangan kesabaran. Ia maju selangkah, menatap tajam, lalu mengangkat tangannya tanpa ragu. Dalam sekejap, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Aisyah. Plak! Suaranya menggema di udara panas siang itu. Tubuh wanita tua itu goyah. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Beberapa warga yang berdiri di kejauhan terpekik kecil, tapi tak ada yang berani mendekat. Aisyah tersentak, menahan perih di wajahnya. Namun ia tidak menangis. Matanya memerah bukan karena takut, tapi karena marah dan terluka. Ia menatap Rahman dengan pandangan yang tidak lagi lemah. "Kenapa kalian tega, Pak?" "Saya cuma rakyat kecil," katanya dengan napas tertahan. Tapi jawabannya hanya tawa dingin dari Budi, yang kini menendang ban motor hingga motor itu miring. "Rakyat kecil itu harus tahu diri," ujarnya sinis sambil menendang lagi. Getaran dari benturan itu membuat keranjang sayur terjatuh. Isi belanjaan tumpah ke jalan. Bayam, tahu, dan cabai berserakan di debu yang panas. Rahman menatap pemandangan itu tanpa emosi. Ia mengusap tangannya, seolah menampar seseorang adalah hal biasa dalam pekerjaannya. Sementara Aisyah berlutut, memunguti satu persatu barang belanjaannya. Keringat bercampur darah menetes di aspal. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain mencoba bertahan. Di bawah terik matahari dan tatapan dingin dua polisi itu, perlawanan seorang ibu tua tampak begitu kecil. Tapi di balik tubuh yang lemah dan bibir yang berdarah itu, tersimpan bara yang belum padam. Bara yang kelak akan menyalakan amarah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suasana yang semula hanya panas dan tegang kini berubah menjadi kekacauan terbuka. Beberapa warga mulai mendekat, membentuk kerumunan kecil di seberang jalan. Sebagian berbisik ngeri, sebagian lagi mencoba memberi isyarat agar Budi dan Rahman menghentikan tindakan mereka. Tapi kedua polisi itu sama sekali tidak peduli. Dengan wajah merah dan napas memburu, Budi menendang motor Aisyah dengan sekuat tenaga, hingga motor tua itu jatuh menghantam aspal. Suara logam yang membentur tanah terdengar nyaring, memecah keheningan siang. "Motor jelek begini juga berani melawan," teriaknya sambil menatap Aisyah dengan pandangan menghina. Sementara itu, Rahman berdiri dengan tangan terlipat di dada, seperti sedang menonton pertunjukan yang menghibur. Aisyah terperanjat. Ia berusaha menahan tubuhnya yang gemetar lalu berlutut, mendekati motornya yang kini tergeletak di jalan. Tangannya meraih setang motor, mencoba menegakkannya kembali. Tapi Budi langsung menginjak tangan kirinya hingga ia meringis kesakitan. "Jangan sentuh," bentak Budi, sambil menendang bagian belakang motor hingga kaca spion pecah dan bensin mulai menetes dari tangki yang penyok. Suara tawa Rahman terdengar pelan namun tajam, seolah menikmati penderitaan wanita tua di depannya. Warga yang melihat hanya bisa menatap ngeri. Beberapa mulai merekam dengan ponsel dari kejauhan, tapi tak seorang pun berani mendekat karena takut diintimidasi. Dalam kepanikan, Ibu Aisyah tetap berusaha melindungi motornya. "Jangan, Pak, jangan dirusak. Itu satu-satunya yang saya punya," katanya dengan suara serak. Namun, Budi tidak mengindahkan. Ia justru menendang Aisyah hingga terjatuh ke aspal. Tubuhnya yang rapuh terhempas, lututnya berdarah, tapi ia tetap berusaha bangkit, menatap mereka dengan mata penuh kesedihan dan amarah. Rahman melangkah maju, membuka saku seragamnya, lalu mengeluarkan sebuah korek api. Ia menatap genangan bensin yang sudah mulai melebar di bawah motor, tersenyum kejam, dan dalam satu gerakan ringan, klik, api kecil menyala di ujung jarinya.
Biar sekalian hangus, katanya dingin. Api menjalar cepat di bawah terik matahari. Dalam hitungan detik, motor tua itu terbakar hebat. Asap hitam membubung ke langit siang, menciptakan pemandangan yang memilukan. Aisyah hanya bisa menatap dengan mata basah, tubuhnya lemah, sementara suara tawa dua polisi itu bercampur dengan isak tangisnya. "Kenapa kalian tega?" ucapnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh api. Warga di sekitar mulai berteriak kecil. Sebagian marah, sebagian takut. Namun tak satu pun berani melawan. Di tengah kobaran api dan debu panas, satu-satunya yang tersisa hanyalah suara tangis seorang ibu. Suara yang kelak akan menjadi awal kebangkitan yang tak seorang pun duga. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menutupi sebagian cahaya matahari yang masih terik di atas kepala. Suara api yang melahap motor tua itu berpadu dengan gemeretak logam yang terbakar, menambah getir suasana di jalanan yang mulai ramai. Beberapa warga berdiri di pinggir trotoar, memegang ponsel, merekam setiap detik kejadian tanpa suara. Mereka tahu perbuatan itu kejam, tapi rasa takut menahan langkah dan suara mereka. Di antara kerumunan, ada yang menggigit bibir menahan emosi. Ada pula yang hanya memalingkan wajah, berpura-pura sibuk agar tidak terlihat. Tak jauh dari sana, dua polisi lain yang sedang berpatroli melintas, melihat sekilas ke arah kobaran api, lalu melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Seolah semua itu bukan urusan mereka. Ibu Aisyah terbaring di atas aspal panas. Tubuhnya lemah tak berdaya. Debu dan darah menempel di pipinya yang lebam, membuatnya tampak seperti sosok yang sudah kehilangan tenaga untuk melawan. Napasnya tersengal, setiap helaan terasa berat di dada. Di sekelilingnya, orang-orang hanya berdiri diam. Tak ada yang berani mendekat, takut ikut disalahkan atau menjadi korban berikutnya. Mata Aisyah perlahan terbuka setengah, menatap langit yang mulai berubah warna karena asap tebal. Di wajahnya masih tersisa keteguhan, sisa dari martabat yang belum sepenuhnya hilang meski tubuhnya hancur dipukul keadaan. Sisa api di motornya semakin besar, panasnya menyengat hingga terasa di kulit orang-orang yang berdiri di kejauhan. Angin membawa bau bensin terbakar yang menusuk hidung. Sementara suara tawa Budi dan Rahman mulai mereda, tergantikan oleh gumaman warga yang tak berani lebih dari berbisik. Aisyah masih mencoba mengangkat tangan, seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Bibirnya bergerak pelan, matanya menatap jauh ke arah barat, arah rumah kecilnya, tempat anaknya mungkin sedang menunggu. Dalam kesadarannya yang mulai menipis, bayangan wajah Ratna muncul samar-samar, tersenyum lembut di antara kabut debu dan panas siang. Suara di sekitarnya perlahan menghilang, tergantikan oleh denging panjang di telinganya. Ia merasakan tubuhnya semakin berat, pandangannya semakin kabur. Namun, dalam sisa napas terakhir sebelum pingsan, ia berbisik lirih, "Ratna, jangan biarkan mereka menang." Kalimat itu terucap seperti janji yang menggantung di udara. Janji seorang ibu yang tahu, sekalipun tubuhnya tak lagi kuat, semangatnya akan hidup dalam darah anaknya. Saat kesadarannya benar-benar hilang, api di motornya sudah padam, meninggalkan hanya rangka hangus, debu, dan keheningan panjang yang menyelimuti jalan yang baru saja menjadi saksi kebiadaban. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang keemasan menembus jendela kecil rumah sederhana milik keluarga Aisyah. Di ruang tamu yang juga menjadi ruang belajar, Ratna, siswi SMA berusia 17 tahun, duduk di depan meja kayu kecil. Seragam putih abu-abunya masih rapi. Rambutnya yang hitam legam dikuncir tinggi, dan di hadapannya terbuka buku pelajaran fisika yang penuh coretan rumus. Ia tengah mengerjakan tugas sekolah sambil sesekali menatap jam dinding, menunggu ibunya pulang dari pasar. Namun,
Suasana tenang itu mendadak pecah ketika terdengar suara langkah tergesa di halaman. Pintu rumah terbuka dan seorang tetangga, Ibu Dahlia, muncul dengan wajah panik dan napas tersengal. "Ratna, ibumu. Ibumu diserang polisi di jalan pasar," katanya terbata-bata. Pena yang dipegang Ratna langsung terjatuh ke lantai. Dunia seolah berhenti sejenak. "Apa maksudnya, Bu?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum sempat dijelaskan lebih jauh, pandangannya mulai kabur oleh air mata. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh, lalu berlari keluar tanpa sempat melepas seragam atau sepatu. Jantungnya berdetak begitu keras, dadanya terasa sesak. Setiap langkah terasa seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Di pikirannya hanya ada satu hal, ibunya. Sosok yang selalu pulang dengan senyum lembut meski kelelahan, kini disebut diserang polisi. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, membuatnya hampir kehilangan arah. Ratna berlari di sepanjang gang sempit, melewati rumah-rumah tetangga yang menatap iba namun tak berkata apa-apa. Udara sore terasa lebih berat dari biasanya, seolah menekan napasnya. Ia sempat menumpang ojek yang kebetulan lewat, tanpa pikir panjang, dan hanya berucap satu kalimat singkat, "Ke rumah sakit Abdul Muluk, Pak." "Cepat!" Motor melaju kencang di antara padatnya jalanan Bandar Lampung. Sementara air mata Ratna mengalir tanpa bisa ia hentikan, tangannya menggenggam ujung rok seragamnya erat, menahan gemetar di seluruh tubuh. Di setiap lampu merah yang mereka lewati, ia terus berdoa dalam hati. Berharap kabar itu salah, berharap semua hanya kesalahpahaman. Namun, semakin dekat ke rumah sakit, semakin banyak wajah-wajah tegang yang ia lihat. Orang-orang berbisik, menunjuk ke arah ruang gawat darurat. Ketika Ratna tiba di halaman rumah sakit, langkahnya goyah, seolah seluruh kekuatannya hilang. Bau obat antiseptik dan suara sirene ambulans bercampur dengan hiruk-pikuk petugas yang berlalu lalang. Dengan napas terengah, ia berlari ke meja perawat dan menyebut nama ibunya dengan suara pecah. "Aisyah, di mana ibu saya?" Matanya mencari ke segala arah, dan ketika seorang perawat menunjuk ke sebuah ruangan di ujung koridor, Ratna langsung berlari tanpa pikir. Dalam dadanya hanya satu doa yang tersisa, semoga ibunya masih hidup untuk ia peluk sekali lagi. Suasana di ruang rawat itu begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan dengungan mesin infus yang terdengar pelan. Di atas ranjang rumah sakit yang bersprei putih kusam, Ibu Aisyah terbaring lemah. Wajahnya penuh lebam, pipi kirinya dibalut perban, dan di lengan kanannya menempel selang infus yang menetes perlahan. Matanya sayu, tapi masih berusaha tersenyum ketika melihat pintu terbuka dan sosok Ratna muncul dengan langkah tergesa. Gadis itu berhenti di ambang pintu, menatap ibunya dengan pandangan yang gemetar antara lega dan hancur. Seketika, air matanya jatuh dan ia berlari memeluk ibunya dengan hati yang bergetar hebat. "Ibu. Kenapa mereka tega begini?" Suara Ratna pecah di sela isaknya. Ibu Aisyah membalas pelukannya dengan tangan yang lemah, mencoba menenangkan anaknya meski dirinya sendiri nyaris tak punya tenaga. "Sudah, Nak. Ibu tidak apa-apa," ucapnya pelan, tapi suaranya serak menahan perih. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita, mengulang satu persatu kejadian yang baru saja menimpanya. Mulai dari pemeriksaan yang aneh, ancaman 5 juta rupiah, tamparan keras dari Rahman, hingga suara tawa Budi yang menggema ketika motor tua mereka dibakar. Setiap kata keluar seperti duri yang menusuk hati Ratna lebih dalam. Ratna duduk di tepi ranjang, menunduk. Matanya merah, menahan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Di setiap detail yang diceritakan ibunya, amarahnya tumbuh perlahan, menyala seperti bara yang disiram bensin. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin dengan kuat, seolah bersumpah dalam diam.
mereka berdua itu. Pak Budi dan Pak Rahman, ya, Bu, tanyanya dengan suara rendah. Ibu Aisyah hanya mengangguk pelan. Air mata jatuh, membasahi bantal di bawah kepalanya. Hening sejenak memenuhi ruangan. Namun keheningan itu tidak menenangkan, justru menekan, menimbulkan gelombang emosi yang sulit dibendung. Ratna menatap ibunya lama, lalu menghapus air mata dari pipinya. Aku tidak akan diam, Bu, katanya pelan tapi tegas, seperti janji yang tak bisa ditarik kembali. Matanya kini tidak lagi hanya menyimpan kesedihan, melainkan tekad yang keras. Tekad seorang anak yang baru saja kehilangan rasa takutnya terhadap dunia. Di luar ruangan, suara langkah petugas bergema, dan dari jendela, sinar sore masuk menyorot wajah Ratna yang kini berubah, dari gadis SMA yang polos menjadi seseorang yang diselimuti amarah dan keyakinan. Di dalam hatinya, ia tahu hari ini bukan akhir dari penderitaan ibunya, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, udara masih terasa dingin ketika Ratna berdiri di depan kantor Polsek Natar. Seragam putih abu-abunya masih melekat di tubuhnya, meskipun sudah sedikit kusut karena malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Rambutnya dikuncir rapi dan tas sekolah tergantung di pundaknya. Tapi hari itu bukan tentang pelajaran, bukan tentang ujian. Hari itu ia datang bukan sebagai siswi, tapi sebagai anak dari seorang korban. Di depannya, papan nama kantor polisi berwarna coklat dengan tulisan besar, Kepolisian Sektor Natar, tampak kokoh dan menakutkan. Ratna menarik napas panjang, menegakkan bahu, lalu melangkah masuk dengan langkah pasti. Di dalam, suasana kantor tampak seperti biasa. Beberapa polisi duduk santai sambil menyeruput kopi. Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, dan kipas angin tua berdecit pelan. Tidak ada satupun yang mencerminkan keseriusan terhadap keadilan yang Ratna bayangkan. Ia menghampiri meja resepsionis dengan wajah tegang. Saya mau bertemu Pak Budi dan Pak Rahman, ucapnya tegas. Petugas di meja menatapnya dari atas ke bawah, lalu menjawab datar, mereka lagi dinas luar, Dik. Nada suaranya santai, seolah pertanyaan itu tidak penting. Tapi bagi Ratna, kalimat itu seperti pisau. Ia menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. Mereka hampir membunuh ibu saya, suara Ratna meninggi tanpa ia sadari. Semua mata di ruangan itu menoleh. Beberapa polisi yang duduk di belakang pura-pura sibuk, tapi pandangan mereka jelas menilai. Petugas di meja menurunkan cangkir kopinya, lalu berkata pelan, Dik, hati-hati kalau bicara di sini. Kami lagi sibuk. Ucapan itu membuat darah Ratna mendidih. Ia mengetuk meja keras dengan tangannya. Sibuk? Ibu saya dipukuli, motornya dibakar di jalan, dan kalian bilang sibuk. Suaranya bergetar tapi penuh ketegasan. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada satupun yang berani menjawab. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar mengiringi ketegangan itu. Ratna menatap satu persatu wajah di ruangan itu, mencari secercah tanggung jawab. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah-wajah dingin tanpa empati. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya pada dua polisi yang menyerang ibunya, tapi pada sistem yang membiarkan semuanya terjadi. Napasnya berat, tapi matanya tidak lagi sekadar menatap dengan marah. Kini ada keyakinan yang tumbuh. Ia menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk, kalau kalian tidak bisa menegakkan keadilan, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Setelah itu, ia berbalik, meninggalkan ruangan. Langkah kakinya terdengar mantap, meninggalkan jejak tekad yang tidak bisa lagi dipadamkan. Suasana di kantor polisi yang semula riuh perlahan mereda ketika suara sepatu bot berderap terdengar dari arah koridor.
Semua mata spontan menoleh. Dari balik pintu kaca yang terbuka perlahan, muncul sosok Kompol Hendrawan, kepala polsek yang dikenal tegas dan disegani. Tubuhnya tegap, seragam coklatnya rapi dengan tanda pangkat berkilauan di dada. Namun, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan terhadap keributan di ruang depan. Tatapan matanya menyapu ruangan dengan tajam, lalu berhenti pada sosok gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri kaku di depan meja petugas. Ratna menatap balik dengan keberanian yang jarang terlihat dari seorang pelajar seusianya. "Ada apa ini?" Suara Hendrawan berat dan berwibawa, membuat semua orang menunduk. Petugas di meja segera menjelaskan dengan suara gugup bahwa gadis itu datang mencari 2 anggota yang sedang dinas luar. Hendrawan menatap Ratna lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. "Kau anaknya Ibu Aisyah?" tanyanya akhirnya. Ratna mengangguk pelan, menahan emosi yang hampir pecah lagi. Hendrawan menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Masuk ke ruangan saya. Ceritakan semuanya dengan tenang." Ia menepuk bahu Ratna singkat, memberi isyarat agar yang lain tidak ikut campur. Langkah sepatu mereka berdua menggema di koridor sempit menuju ruangannya yang sejuk dan tertata rapi. Di dalam ruangan, suasana berubah drastis. Pendingin ruangan berdesir pelan, aroma kopi tercium samar, dan di dinding tergantung foto dirinya bersama para pejabat tinggi. Ratna menceritakan semua kejadian dengan suara bergetar. Bagaimana ibunya dipukuli, motornya dibakar, dan bagaimana 2 polisi itu menertawakan penderitaan mereka. Hendrawan mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk sambil menatap lurus ke meja. Ketika Ratna selesai, ia berdiri, menatap gadis itu dengan raut prihatin. "Saya janji, Nak," ucapnya datar tapi meyakinkan. "Saya yang akan menanggung semua biaya rumah sakit ibumu, dan 2 orang itu akan saya tindak." Kalimat itu terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa, nada suaranya terlalu tenang untuk dianggap tulus. Saat Ratna meninggalkan ruangan, langkahnya masih berat, namun matanya lebih mantap. Ia percaya telah menemukan seseorang yang bisa menegakkan keadilan. Tapi begitu pintu tertutup, perubahan kecil tampak di wajah Hendrawan. Ekspresinya yang tadi penuh empati kini mengeras. Sorot matanya menjadi dingin. Ia berdiri di depan jendela, menatap keluar di mana Ratna berjalan menjauh. Dalam bisikan nyaris tak terdengar, ia bergumam, gadis ini bukan sembarangan. Tangannya mengepal perlahan, dan dari balik meja kerjanya, sebuah map berlabel merah bertuliskan, subjek G1, tampak setengah terbuka. Angin dari pendingin ruangan membuat lembaran di dalamnya bergetar halus, seolah rahasia lama baru saja terbangun kembali. Langit siang tampak memutih, panas memantul dari tembok kantor polisi yang kaku dan kusam. Ratna baru saja melangkah keluar dari ruangan Kompol Hendrawan. Pikirannya masih dipenuhi campuran lega dan amarah. Tapi kedamaian singkat itu sirna seketika. Sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang, membuat tubuhnya terhempas ke lantai kasar. Seragam putih abu-abunya langsung kotor oleh debu dan tanah. Ia meringis kesakitan, menoleh dengan mata terkejut. Dan di sana, berdiri Aibtu Rahman, wajahnya menyeringai kejam dengan tatapan penuh kebencian. "Masih berani datang ke sini," ujarnya dengan nada menghina. Suaranya menggema di halaman yang kini mulai dipenuhi pandangan orang-orang. Belum sempat Ratna menjawab, dari sisi kiri muncul sosok besar yang tak asing, Bribka Budi, wajahnya gelap oleh amarah. Ia langsung menarik keras-keras seragam Ratna dan menyeretnya keluar hingga ke halaman depan kantor. Tas sekolah Ratna terlepas, buku-bukunya jatuh berserakan di tanah. Beberapa polisi lain yang melihat hanya berdiri diam, berpura-pura tidak tahu. Anak kecil sok berani mau jadi pahlawan, hah,
teriak Budi sambil menampar pipi Ratna. Suara tamparan itu nyaring, menggema, membuat semua warga yang melintas di depan kantor spontan berhenti. Ratna berusaha bangkit, tapi Rahman menendangnya lagi hingga tubuhnya terguling di tanah. Kerumunan mulai terbentuk di luar pagar kantor. Beberapa warga mengenali Ratna sebagai anak Ibu Aisyah, korban kekerasan yang beritanya mulai tersebar. Mereka menatap ngeri. Ada yang mulai merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun berani melangkah masuk. Budi mencengkeram rambut Ratna, menariknya ke atas sambil menatap dengan tatapan sadis. Kalau ibumu tidak mau nurut, kau juga harus tahu rasanya dilawan aparat, katanya dingin. Rahman menambahkan pukulan ke perut Ratna, membuat gadis itu terjatuh lagi. Seragam putihnya kini sobek di bagian bahu, bercampur noda darah yang mulai mengering. Udara panas siang itu seolah ikut menindas, membuat semua orang yang menyaksikan terdiam dalam ketakutan. Namun, di balik tubuh yang ringkih dan darah yang menetes di pelipisnya, mata Ratna tak lagi hanya menunjukkan rasa sakit. Ada sesuatu yang berubah di sana. Sorot tajam yang menolak untuk menyerah. Ia menatap dua polisi itu dengan napas tersengal, tapi tanpa rasa gentar. Dunia di sekelilingnya seolah memudar. Suara kerumunan makin menjauh. Yang tersisa hanyalah dentuman jantung dan amarah yang membara di dada. Budi bersiap menampar lagi, tapi kali ini Ratna menahan tangannya. Gerakannya cepat, matanya menatap lurus. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanya dorongan kuat dari dalam dirinya yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Kekuatan yang selama ini tertidur, kini mulai bangkit di tengah siang yang menyala. Tubuh Ratna tergeletak di tanah. Debu menempel di wajah dan seragamnya yang kini penuh darah. Napasnya berat, matanya setengah terbuka. Namun, dalam kesakitan itu, ada sesuatu yang berbeda. Dunia seolah bergerak lambat di sekitarnya. Suara warga yang berteriak samar, tawa Budi dan Rahman, semuanya memudar dalam kabut merah yang menutupi pandangannya. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi dalam getaran itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Rasa takut yang tadi mencekik lenyap, digantikan oleh ketenangan yang aneh, seperti ada suara di dalam dirinya yang berbisik, berdirilah. Dengan napas berat, Ratna menanamkan telapak tangannya di tanah dan perlahan berdiri. Gerakannya lambat, tapi setiap gerakan penuh dengan tekad. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap dua polisi yang berdiri beberapa meter di depannya. Aku tidak takut lagi, ucapnya datar, suaranya rendah tapi tegas. Kalimat itu memotong udara seperti pisau. Budi, yang masih menertawakan keberaniannya, langsung melangkah maju, mengangkat tangan hendak memukul. Namun kali ini, sebelum tangan itu menyentuh, Ratna menangkis dengan kecepatan yang tak masuk akal. Suara benturan keras terdengar, dan dalam sekejap, tubuh besar Budi terpental mundur, menghantam dinding tembok kantor dengan keras hingga catnya retak. Semua orang di halaman kantor terdiam. Warga yang menonton menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Rahman, yang berdiri di sisi lain, melotot kaget, tapi egonya membuatnya tak mau mundur. Ia berlari ke arah Ratna, mengayunkan tongkat rotan yang sedari tadi digenggamnya. Tapi Ratna bergerak lebih cepat, seolah nalurinya bekerja tanpa pikir. Dengan satu gerakan halus, ia menangkap tongkat itu, memutarnya, lalu mengangkat tubuh Rahman dengan mudah seolah mengangkat benda ringan. Dalam satu hentakan, ia membantingnya ke pagar besi kantor dengan kekuatan luar biasa. Suara besi melengkung menggema keras, membuat semua orang mundur ngeri. Rahman terkapar tak sadarkan diri. Budi masih berusaha bangkit dengan wajah pucat ketakutan.
Ratna berdiri tegak di tengah halaman. Napasnya berat, rambutnya berantakan. Darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya tetap tajam. Warga di sekitar mulai bersorak kecil. Sebagian menatap kagum, sebagian lagi ketakutan. Dalam diam, Ratna memandang tangannya sendiri, masih gemetar, tak percaya dengan kekuatan yang baru saja keluar dari tubuhnya. Ia tidak tahu dari mana datangnya tenaga itu. Tapi satu hal yang pasti, hari itu, seorang siswi SMA yang tak punya siapa-siapa telah mengguncang tembok kekuasaan dengan tangannya sendiri. Dan sejak detik itu, tak ada lagi jalan untuk mundur. Suasana di halaman kantor polisi mendadak berubah menjadi lautan keheningan yang menegangkan. Warga yang tadi berkerumun kini berdiri terpaku, sebagian masih menggenggam ponsel yang merekam setiap detik kejadian luar biasa itu. Di tengah puing pagar besi yang bengkok dan dua polisi yang terkapar, Ratna berdiri tegak. Wajahnya berlumur darah, rambutnya berantakan, tapi matanya menyala penuh keberanian. Napasnya terengah, namun suaranya lantang menembus udara panas siang itu. "Aku korban," teriaknya. Suara itu memantul dari dinding kantor hingga ke jalan raya. Teriakannya bukan sekadar kata, tapi jeritan dari hati yang telah dipaksa diam terlalu lama. Warga yang menonton mulai bereaksi. Beberapa bersorak kecil, ada yang menangis, dan ada pula yang terdiam terpaku. Ratna melangkah maju, darah menetes dari pelipisnya, tapi langkahnya tak goyah. Tapi korban juga bisa melawan. Rakyat kecil juga bisa bicara, teriaknya lagi, kali ini lebih keras. Suaranya memecah ketakutan yang selama ini membungkam banyak orang. Ponsel-ponsel warga terus merekam, menangkap setiap gerakannya, setiap kata yang diucapkan dengan amarah dan keyakinan. Angin siang meniup debu di sekitar, menambah dramatis pemandangan seorang gadis SMA yang kini berdiri seperti simbol perlawanan di hadapan sistem yang menindas. Dari dalam kantor, pintu besar terbuka keras. Kompol Hendrawan muncul dengan langkah tenang. Wajahnya datar, namun matanya tajam menatap Ratna dari kejauhan. Semua polisi di sekitar langsung menunduk, sebagian terlihat panik, tak berani menatap kepala mereka itu. Hendrawan berdiri di ambang pintu, menatap gadis itu lama, bukan dengan marah, melainkan dengan pandangan penuh perhitungan. Di wajahnya tersirat sesuatu yang aneh, seperti seseorang yang baru saja menyaksikan rahasia besar terbongkar di depan mata. Ia tidak berteriak, tidak memerintah, hanya mengamati seperti seorang ilmuwan yang sedang memastikan hasil eksperimen berbahaya. Lalu perlahan, Hendrawan menoleh ke bawahannya yang berdiri kaku di sampingnya. Dengan suara rendah dan dingin, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Cepat hubungi mereka. Subjeknya sudah aktif." Kata-kata itu meluncur pelan, namun mengguncang. Tak ada yang memahami maksudnya kecuali dirinya sendiri. Di luar, warga masih bersorak, mengira telah menyaksikan keadilan kecil di tengah ketidakadilan besar. Tapi di balik kaca jendela kantor polisi itu, sesuatu yang lebih gelap sedang bergerak. Sebuah rahasia lama yang baru saja terbangun. Dan Ratna, gadis SMA yang dianggap lemah, kini menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi atap sebuah bangunan tua di pinggiran kota Bandar Lampung. Di balik pintu baja dengan simbol bintang kecil berkarat, sebuah ruangan gelap dipenuhi cahaya redup dari layar-layar monitor. Kompol Hendrawan berdiri di depan salah satunya. Wajahnya hanya diterangi oleh pantulan cahaya biru. Di layar itu, terlihat rekaman insiden siang tadi saat Ratna menumbangkan dua polisi dengan kekuatan tak masuk akal. Gambar demi gambar berjalan lambat, setiap gerakan diperhatikan dengan saksama. Di belakang Hendrawan, berdiri seorang pria berjas hitam dengan lencana kementerian kecil di dada kirinya.
Suaranya datar dan menakutkan saat ia berkata, proyek Garuda 1 berjalan sendiri tanpa pemicu. Itu tidak seharusnya terjadi. Hendrawan menoleh, matanya tetap terpaku pada layar. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Anaknya bahkan tak tahu siapa dirinya, jawabnya lirih. Suaranya nyaris seperti bisikan yang ditelan suara hujan di luar. Pria berjas hitam itu melangkah mendekat, menatap monitor dengan ekspresi datar. Kau seharusnya sudah menutup kasus itu, Hendrawan. Semua data, semua subjek. Tapi sekarang, satu di antaranya hidup dan aktif. Hendrawan terdiam, lalu menekan sebuah tombol di mejanya. Di layar lain, muncul berkas rahasia berlabel merah bertuliskan, subjek G1A, Aisyah G1B, Ratna. Di bawah tulisan itu, muncul catatan, eksperimen genetik tahap akhir. Kemampuan adaptasi fisik ekstrim. Pewarisan biologis tidak stabil. Hendrawan menarik napas panjang, sadar bahwa semuanya baru saja keluar dari kendali. Sementara itu, di rumah sakit yang mulai sepi, Ibu Aisyah terbangun mendadak dari tidurnya. Napasnya tersengal, tubuhnya dingin oleh keringat. Ia menatap sekeliling kamar yang remang, lalu menatap pergelangan tangannya yang terbuka karena selimutnya tersingkap. Di sana, tampak sebuah bekas luka lama, bentuknya melingkar dengan 3 garis vertikal di tengah. Samar-samar, simbol itu bersinar di bawah cahaya bulan yang menembus tirai jendela. Ia menyentuhnya perlahan, dan kilatan samar listrik kecil terlihat sekejap di ujung jarinya. Matanya membesar, terkejut dan takut pada hal yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Jauh di tempat lain, Hendrawan menutup layar monitornya dengan ekspresi tegang. Pria berjas hitam itu melangkah pergi tanpa suara, meninggalkan ruangan yang kini hanya diterangi lampu indikator merah yang berkedip. Kalau dia sadar siapa dirinya, gumam Hendrawan pelan, semua ini akan runtuh. Ia duduk di kursinya, menatap map merah di meja, dan dalam sorot matanya terlihat sesuatu yang tak bisa dibaca, antara penyesalan dan ketakutan. Di luar, hujan berhenti. Bulan muncul dari balik awan, memantulkan cahaya pucat ke jendela rumah sakit tempat Ibu Aisyah masih terjaga, menatap simbol di lengannya yang kini berdenyut pelan, seolah menjawab sesuatu.